Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan pada Allah yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keselamatan. Kesehatan itu kita jaga dan insya Allah akan semakin bermanfaat. Kita akan menjadi solih dan tambah selamat. Anak-anak yang Bu Guru sayangi, hari ini bertemu lagi dengan tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, peredaran darahku sehat. Nah, anak-anak, kita simak. Setiap hari anak-anak memulai aktivitasnya setelah sholat subuh, kemudian membantu orang tua dan berolahraga. Nah, dengan berolahraga, misalnya bersepeda, berjalan, itu peredaran darah kita akan lancar. Nah, peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Nah, kita amati ya. Kita akan belajar tentang organ peredaran darah manusia beserta fungsinya. Peredaran darah manusia itu ada dua macam ya. Ada peredaran darah kecil nih dan juga peredaran darah besar. Nah, nih. Peredaran darah kecil itu nanti dari bilik kanan membawa darah yang kotor ya, kemudian dibawa ke paru-paru nih yang paling atas, kemudian di sana ditukar dengan oksigen udara yang bersih, kemudian dibawa ke jantung di sini. Nah, melalui serambi kiri. Nah, kemudian kalau peredaran darah besar itu dari bilik kiri memompa darah yang kaya akan oksigen yang dari paru-paru tadi ya. Nah, menuju ke seluruh tubuh. Ya, ke seluruh tubuh. Ya, kemudian nanti dari seluruh tubuh itu nanti bisa mengantar nutrisi yang kita makan ya dan sebagainya ke seluruh tubuh dan nanti akan kembali ke jantung lagi melalui serambi kanan. Nah, dan nanti akan bertukar lagi di paru-paru dengan udara yang bersih. Nah, anak-anak, untuk jelasnya kita lihat penjelasan berikut. Nah, sistem peredaran darah itu yakni sistem yang mengatur tentang mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Ada dua bagian ya, tadi itu ada dua macam. Yang pertama sistem peredaran darah kecil, yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, skemanya berikut. Bilik kanan, terus arteri pulmonalis, kemudian paru-paru ya. Kemudian di sana ada pergantian. Kemudian melalui vena pulmonalis menuju ke jantung melalui serambi kiri ya. Nah, sedangkan sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang mengandung oksigen atau O2, mengalir dari bilik jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Nah, darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Nah, vena itu apa? Nanti kita akan lihat ya. Nah, skemanya dari bilik kiri di jantung, terus melalui arteri besar atau aorta, kemudian ke arteri, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh kita, kemudian melalui pembuluh vena, itu akan nanti kembali ke jantung melalui serambi kanan ini ya. Nah,
Nah, jantung anak-anak termasuk organ peredaran darah yang pertama yang sangat berfungsi. Fungsinya apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri kita. Nah, bagiannya ada 4 ruang, yaitu serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, ini serambi kanannya, ya. Kemudian ini serambi kirinya. Kemudian ini bilik kanannya, dan ini bilik kirinya. Kemudian kita lanjutkan. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah, ya. Pembuluh darah itu ada 2. Yang pertama pembuluh darah nadi atau arteri, itu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu yang membawa namanya adalah pembuluh nadi atau arteri A, ya. Nah, jadi keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua namanya pembuluh balik atau vena. Namanya aja balik. Balik itu berarti membawa darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh menuju ke jantung lagi. Nah, yang nanti akan dibawa dari jantung ke paru-paru lagi, ditukar lagi dengan oksigen, dibawa lagi ke jantung, dipompa lagi. Nah, itu melalui pembuluh darah namanya. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di sini, ya. Ini pembuluh nadi dan ini pembuluh balik. Nah, kalau pembuluh nadi itu berisi darah bersih, ya, kayak oksigen O2, dan mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu berisi darah kotor, nah, kayak karbon dioksida. Kemudian mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Nah, itu perbedaannya. Kemudian yang ketiga, organ peredaran darah yang membantu manusia. Yang ketiga adalah paru-paru. Nah, di sini. Nah, organ paru-paru seperti ini, ya, anak-anak. Nah, ini paru-paru, ini juga. Nah, di sini ada alveolus. Ini adalah tempat pertukaran antara O2 dan CO2. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat ini. Nah, CO2 keluar dari vena. Vena tadi kan pembuluh darah yang membawa oksigen dari seluruh tubuh ke jantung, ya. Nah, kemudian di paru-paru ini bertukar dengan oksigen yang kita hirup. Di mana? Di alveolus, ya. Nah, di sini penjelasannya. Yuk kita amati. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nah, paru-paru itu terdiri atas ribuan tabung bercabang. Pada ujungnya yang mengecil, ya, pada ujung-ujungnya yang ribuan itu, semakin ke ujungnya akan semakin mengecil dan terdapat kantong udara. Nah, kantong udara itu yang dinamakan alveoli. Gambarnya tadi, ya, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu ada di alveoli. Subhanallah, Allah menciptakan organ tubuh manusia sedemikian sempurna. Nah, anak-anak yang Bu Guru sayangi, kita patut bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan kita organ pernafasan darah dengan baik sehingga kita bisa sehat, bisa selamat, bisa beribadah dan berakhlak mulia. Yuk kita baca pantun berikut ini. Udara dingin di pagi hari, minum teh enak dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangat berharga. Ya, ini adalah pantun, ya, anak-anak. Nah, coba kalian lihat yang paling akhir. Ada i, hari, dirasa, diri, dan kata yang baris keempat berharga. Yuk kita lihat ciri-ciri pantun, ya.
Nah, pantun itu apa? Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, aturannya apa? Nah, ini terdapat ciri-cirinya. Yang pertama, setiap bait pantun terdiri atas 4 baris atau lare ya. Nah, ada 4. Nah, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian, baris pertama dan kedua merupakan sampiran dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, kemudian biasanya bersajak ABAB gitu ya. Nah, anak-anak silahkan mencoba membuat pantun yang bertemakan tentang kesehatan. Demikian materi dari Bu Guru, semoga bermanfaat, kita tambah sehat dan solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.